Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zuliana Herunisa dengan NIM 225-11125, program studi akuntansi syariah kelas 6D. Di sini saya akan membacakan review artikel yang telah saya kerjakan dari mata kuliah akuntansi zakat dengan dosen pengampu yaitu Ibu Devi Narulitasari Magister Sains. Dengan judul artikel yang saya ambil yaitu Optimizing the Potential of Zakat to Elevate Poverty Problems and Improve Community Economy in Surakarta City. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan review artikel yang telah saya buat. Untuk yang pertama yaitu mengenai identitas artikel dengan nama jurnal yaitu Journal of Ecohumanism yang sudah terindeks kuartil 1, lalu dengan tahun terbit 2024. Judul artikelnya sendiri yaitu Optimizing the Potential of Zakat to Elevate Poverty Problems and Improve Community Economy in Surakarta City, dan nama peneliti yaitu Mutaifin, Masito, Koid Kusaiyi Yusron, Ismah Afiyah, dan Nuha. Selanjutnya yaitu mengenai latar belakang penelitian dimulai dari fenomenanya. Fenomena yang dibahas dalam artikel ini mengenai potensi zakat yang dapat menjadi instrumen untuk mengatasi kemiskinan dan meningkatkan perekonomian di kota Surakarta. Penelitian ini menunjukkan bahwa zakat memiliki potensi besar jika dikelola dengan baik, dengan melibatkan kolaborasi antara pemerintah, lembaga keuangan syariah, dan masyarakat. Namun, tantangan seperti kurangnya kesadaran masyarakat dan transparansi dalam pengelolaan zakat perlu diatasi agar dampaknya dapat maksimal. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi di Basnas Kota Surakarta. Selanjutnya mengenai riset gap penelitian. Optimalisasi pengumpulan dan pendistribusian zakat di Surakarta berpotensi menjadi salah satu solusi strategis untuk mengurangi tingkat kemiskinan dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Namun di kota Surakarta, pelaksanaan zakat belum sepenuhnya optimal. Masih terdapat kendala seperti kurangnya kesadaran akan pentingnya zakat, kurangnya transparansi dalam pengelolaan dana zakat, dan kurangnya pemahaman tentang pemanfaat zakat secara produktif. Akibatnya, potensi zakat yang membesar untuk memberdayakan ekonomi masyarakat belum sepenuhnya terrealisasi. Artikel ini berupaya mengisi celah penelitian dengan menganalisis secara mendalam strategi pengumpulan dan pendistribusian zakat oleh Basnas Kota Surakarta serta dampaknya terhadap pengurangan. Di dalam artikel ini terdapat dua rumusan masalah, yang mana yang pertama yaitu bagaimana strategi pengumpulan dan pendistribusian zakat yang diterapkan oleh Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas di Kota Surakarta. Lalu yang kedua yaitu bagaimana peran zakat dalam mengentaskan kemiskinan di Kota Surakarta. Sedangkan tujuan dari artikel ini sendiri yaitu yang pertama untuk mengetahui bagaimana strategi pengumpulan dan pendistribusian zakat yang diterapkan oleh Badan Amil Zakat Nasional di Kota Surakarta. Lalu yang kedua, untuk mengetahui bagaimana peran zakat dalam mengentaskan kemiskinan di Kota Surakarta. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Jenis penelitian dalam artikel ini adalah penelitian lapangan atau field research dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini dilakukan secara langsung di kantor Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Kota Surakarta. Untuk populasinya sendiri yaitu seluruh muzaki atau pembayar zakat dan mustahik menerima zakat yang ada di Kota Surakarta. Mengenai sampel sendiri, penelitian ini tidak menyebutkan jumlah spesifik dari sampel yang diambil. Sumber data yang digunakan dalam artikel ini terdiri dari dua jenis data, yaitu yang pertama data primer, data yang diperoleh secara langsung dari kantor Badan Amil Zakat Nasional Kota Surakarta, termasuk jumlah muzaki dan mustahik zakat serta jumlah dana yang terkumpul dan disalurkan. Lalu yang kedua yaitu data sekunder, data yang diperoleh dari buku-buku, jurnal-jurnal terdahulu, dan publikasi dari website resmi instansi terkait. Sedangkan untuk teknik pengumpulan data yang digunakan dalam artikel ini terdiri dari 3 metode. Yang pertama yaitu observasi. Pengamatan langsung dari kantor Badan Amil Zakat Nasional Kota Surakarta tentang pengelolaan zakat serta observasi tidak langsung melalui website resmi Basnas. Lalu yang kedua yaitu teknik wawancara.
Wawancara dilakukan dengan Ketua Basnas Kota Surakarta dan Kepala Bidang terkait pengelolaan zakat. Dan yang ketiga yaitu teknik dokumentasi. Melalui pengumpulan data terkait jumlah muzaki dan mustahik zakat, jumlah dana yang terkumpul dan disalurkan, serta data tingkat kemiskinan di Kota Surakarta. Selanjutnya yaitu mengenai teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan dalam artikel ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan melakukan beberapa proses analisis. Yang pertama yaitu pengumpulan data, merupakan mengumpulkan semua data yang relevan dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Lalu yang kedua yaitu reduksi data, memilah data yang penting dan relevan untuk fokus analisis. Yang ketiga yaitu penyajian data, menyusun data dalam bentuk narasi untuk memudahkan pemahaman tentang pengelolaan zakat di Basnas Kota Surakarta. Lalu yang terakhir yaitu menarik kesimpulan, menyimpulkan hasil analisis data yang telah dilakukan. Lalu yang terakhir yaitu mengenai hasil penelitian. Hasil penelitian yang telah dilakukan yaitu yang pertama, strategi pengumpulan dan pendistribusian zakat yang diterapkan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kota Surakarta adalah meningkatkan hubungan unit pengumpul zakat atau UPZ untuk memperluas pengumpulan dan pendistribusian zakat. Lalu selanjutnya, menentukan sasaran penerima zakat di bawah 8 asnaf dengan menetapkan fakir dan miskin sebagai kelompok prioritas penerima zakat. Lalu yang kedua yaitu peran zakat dalam mengentaskan kemiskinan di Kota Surakarta berpotensi untuk mengurangi angka kemiskinan di Kota Surakarta secara umum. Hal ini diwujudkan melalui program-program kemanusiaan, dakwah, advokasi, ekonomi produktif, pendidikan, dan kesehatan. Pengumpulan zakat harus dioptimalkan agar target dapat tercapai, nilai yang diperoleh semakin tinggi dan penerima zakat semakin banyak. Selanjutnya yaitu mengenai kelebihan dan kekurangan artikel. Untuk kelebihannya, yang pertama yaitu pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi memberikan perspektif yang komprehensif mengenai pengelolaan zakat oleh Basnas. Yang kedua yaitu artikel membahas topik yang sangat relevan dengan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat Indonesia, khususnya terkait peran zakat dalam pengentasan kemiskinan. Lalu yang terakhir yaitu mengenai penelitian menggunakan metode field research atau penelitian lapangan yang dapat memberikan gambaran nyata tentang praktik pengelolaan zakat di Kota Surakarta. Untuk kekurangannya sendiri yaitu yang pertama, artikel tidak menyebutkan jumlah spesifik sampel yang diambil, yang dapat memengaruhi generalisasi hasil penelitian. Lalu yang kedua, artikel juga tidak menjelaskan dengan jelas variabel apa saja yang dipakai dalam penelitian. Dan yang terakhir yaitu studi hanya dilakukan di Kota Surakarta, sehingga temuannya tidak dapat digeneralisasikan untuk wilayah lain dengan kondisi sosial dan ekonomi yang berbeda. Dengan demikian, optimalisasi potensi zakat untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan ekonomi masyarakat Kota Surakarta menunjukkan pentingnya peran zakat sebagai instrumen sosial dan ekonomi yang dapat memberikan dampak positif yang signifikan. Dengan mengalokasikan zakat secara efektif, pemerintah dan lembaga-lembaga terkait dapat membantu individu dan keluarga yang membutuhkan, seperti memberikan modal usaha, bantuan pendidikan, atau bantuan kesehatan. Dengan mengarahkan zakat ke program-program yang mendukung pengembangan usaha kecil dan menengah, pelatihan keterampilan, atau infrastruktur ekonomi lokal, zakat dapat menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Kota Surakarta. Saya kira cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.